Hai, selamat datang di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang gaya gravitasi. Bagaimana gaya gravitasi ditemukan dan apa manfaat gaya gravitasi untuk kehidupan sehari-hari dan bumi. Mari kita simak video berikut ini. Isaac Newton merupakan ilmuwan yang identik dengan gaya gravitasinya, tapi ada cerita populer mengenai Newton dan buah apel. Suatu hari, Newton sedang duduk di bawah pohon apel sebelum sebutir apel jatuh dan menimpa kepalanya. Kemudian tiba-tiba bisa mencetuskan sebuah hukum mengenai gravitasi, menjadikannya ilmuwan berpengaruh pada abad ke-17. Tapi apakah sesederhana itu, semudah itu untuk memahami fisika, bahkan menjadi ilmuwan yang hebat? Cerita tentang apel ini adalah sebuah cerita yang diragukan kebenarannya menurut William Stokes, seorang arkeolog yang menulis biografi Newton di tahun 752. Ceritanya pun tidak begitu. William mengisahkan suatu hari setelah makan malam, Newton keluar untuk minum teh di kebun. Lalu dia mendapati sebuah apel jatuh tegak lurus dari pohonnya, sehingga muncul pertanyaan dalam benaknya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian Newton banyak belajar dan akhirnya banyak melahirkan teori fisika dan penemuan-penemuan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana gaya gravitasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus tahu apa itu gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Contohnya, bumi yang memiliki massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda yang ada di bumi. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lainnya termasuk satelit buatan manusia, di mana semakin besar massa benda semakin besar pula gravitasinya. Dari pernyataan ini kita dapat melontarkan pertanyaan, mengapa kita tidak menempel di tembok, atau mengapa kita tidak tertarik oleh meja dan sebagainya. Perlu dipahami, meskipun semua benda memiliki gravitasi, namun gravitasi benda-benda di bumi sangat-sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi. Sebagai gambaran, misalkan ada dua buah dadu yang berjarak 1 cm melayang-layang di luar angkasa yang sangat jauh, yang terbebas dari pengaruh gravitasi bumi, bintang maupun planet. Maka kedua dadu itu akan saling tarik-menarik sehingga akhirnya menempel. Tetapi karena massa dadu itu kecil, gaya gravitasinya juga kecil. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam hingga kedua dadu itu bertabrakan, padahal jaraknya hanya 1 cm. Jika massa semakin besar, maka gaya gravitasinya semakin besar. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Sebagai ilustrasi, partikel 1 memiliki massa m1 dan partikel 2 bermassa m2, dipisahkan sejauh r. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, partikel 2 akan mengerahkan gaya gravitasi F21 pada partikel 1. Jadi, partikel 1 akan tertarik ke partikel 2. Besarnya gaya F21 adalah G m1 kali m2 per r kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi yang sebesar 6,67 kali 10⁻⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 adalah massa partikel 1, M2 adalah massa partikel 2, R adalah jarak antar pusat massa partikel. Di samping itu, partikel 1 juga memberikan gaya partikel F12 pada partikel 2. Besar gaya F12 sama dengan F21, tetapi memiliki arah yang berlawanan. Jadi, F21 sama dengan minus F12. Dengan kata lain, F12 dan F21 adalah sepasang
aksi reaksi. Untuk memahami konsep ini, kami akan memecahkan masalah berikut. Sebuah apel dengan massa 120 gram dan jeruk dengan massa 80 gram terpisah 15 cm. Pertanyaannya adalah, seberapa besar daya tarik antar apel dan jeruk? Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi semua kuantitas. M apel sama dengan 120 gram sama dengan 0,12 kg dan M jeruk sama dengan 80 gram sama dengan 0,08 kg dan R 15 cm sama dengan 0,15 meter. Kosata gravitasi nilainya yang harus diingat. G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan. F sama dengan G kali M apel kali M jeruk per R kuadrat. Memasukkan semua nilai akan kita dapat F sekitar 2,85 kali 10 pangkat 11 Newton. Besarnya gaya ini sangat kecil, jadi sering diabaikan. Dari ilustrasi kita bisa simpulkan bahwa semua benda bermassa memiliki gravitasi atau gaya tarik, bukan hanya sebuah teori, namun sudah dibuktikan melalui eksperimen atau percobaan. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Henry Cavendish pada tahun 1797 dan dikenal dengan nama Cavendish Experiment. Adalah sebuah percobaan dengan 4 buah bola. 2 buah bola besar berbobot masing-masing 158 kg dan 2 bola yang lebih kecil yang beratnya masing-masing 0,73 kg. Bola-bola ini bergantungan seimbang. Percobaan ini membuktikan adanya gaya tarik-menarik antar bola-bola tersebut. Eksperimen ini berhasil mengukur nilai konstanta gravitasi, yaitu 6,6710 pangkat minus 11. Percobaan Cavendish ini telah dilakukan banyak orang dan membuktikan adanya gaya tarik-menarik antar benda bermassa. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya tariknya. Namun tentu saja, gaya gravitasi bola dalam percobaan Cavendish ini tidak sebesar gravitasi bumi. Gravitasinya ada namun sangat lemah, sehingga butuh waktu lama sehingga bola-bola itu saling menempel. Di era modern ini kita dapat melihat lebih jelas proses dengan video time lapse. Terlihat jelas bahwa bola-bola itu saling tarik-menarik dan akhirnya menempel. Gravitasi adalah kekuatan yang nyata di alam semesta karena gravitasi tidak dapat diabaikan, ditinggalkan dalam perhitungan ilmiah. Perhitungan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin bisa meninggalkan gravitasi. Perhitungan gerak jatuh bebas, gerak lurus ke atas dan parabola tidak bisa lepas dari faktor gravitasi. Gaya angkat pesawat, gaya apung kapal laut, lintasan peluru arteri hingga perhitungan orbit satelit tidak mungkin meninggalkan faktor gravitasi. Bagaimana penjelasan pada video tadi? Apakah sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, coba kerjakan soal-soal berikut ini dan saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.